Pelajaran apa yang kita dapetin dari kehidupan Nabi di masa kecil yang sulit? Kenapa hidup Nabi itu susah, teman-teman? Salah satu hikmahnya agar Nabi belajar kuwatut tahammul, agar Nabi belajar kemampuan menanggung beban. Allah lagi menyekolahkan Nabi dengan sekolah kurikulumnya dari langit. Itulah sebaik-baik sekolah. Ada sekolah formal yang bikin kurikulumnya ulama. Ada sekolah yang disusun oleh saintis ataupun Diknas, pemerintah, sekolah-sekolah umum. Semuanya baik, tapi ada sekolah yang paling baik dan insya Allah nggak mungkin orang yang sekolah di situ tuh rugi, nggak mungkin. Udah sekolahnya gratis, hasilnya luar biasa, sekolah langit. Apa itu sekolah langit, teman-teman? Kehendak dan ketentuan Allah dalam kehidupan kita itu adalah sekolah bagi kita. Dari sejak kita kecil, remaja, kemudian menjadi laki-laki, kemudian jadi dewasa, kemudian jadi tua. Itu semuanya ada madrasahnya. Dari kecil kita dilahirkan di mana, oleh orang tua kita siapa, dalam lingkungan apa, kita sedang bersekolah. Kurikulumnya Allah, gimana cara kita mendaftar dalam madrasah langit ini? Caranya iman. Nggak ada uang pendaftaran, nggak akan dicoret dan di DO gara-gara nggak bayar uang SPP, nggak ada ujian nasional, nggak ada ujian semester. Ujiannya adalah dalam bentuk kehidupan. Dan itulah madrasah kita. Sehingga dalam madrasah itu Allah bukan mau ngasih kita ijazah bertuliskan nilai, angka. Tapi Allah mau ngasih kita ijazah dalam bentuk sifat, dalam bentuk kematangan diri, dalam bentuk pemikiran yang dahsyat, yang jenius, yang brilian, yang lurus, yang kritis. Itu hasilnya. Kalau istilahnya ada materi-materi karakter building, ini karakter buildingnya langsung dari Allah yang lebih tahu tentang manusia. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dia lebih tahu tentang kalian, wahai manusia, ketika dia menciptakan kalian dari tanah. Siapa? Adam. Atau ketika kalian berada di dalam rahim ibu-ibu kalian. Siapa? Kita. Huwa a'lamu bikum. Allah lebih tahu tentang kalian. Sehingga yang lebih tahu ini memberi kalian madrasah. Sampai kita hari ini dapat madrasah dari Allah. Jadi ketika kita dapat ujian dalam hidup, kita coba bangun self-awareness. Oh, saya lagi sekolah sama Allah. Saya lagi disuruh latihan sama Allah. Latihan apa? Salah satu yang paling gampang adalah belajar kuwatut tahammul, kemampuan mengangkut beban. Terutama buat cowok. Fitrah kita itu diciptakan untuk mengangkut beban. Kita dijadikan lebih kuat bukan untuk gaya-gayaan, untuk mengangkut beban. Makin besar tanggung jawab dan beban yang dia ambil, makin dia cowok sejati. Rujulah kesatria namanya. Nabi dari kecil beliau dapat banyak ujian supaya punya kuwatut tahammul, mengangkut beban. Dan memang benar, Nabi itu sedang disiapkan oleh Allah untuk mengangkut beban yang paling berat. Yang ketika dikasih ke langit, langit nolak. Dikasih ke gunung, gunung nolak. Dikasih ke matahari, matahari nolak. Dikasih ke semesta, semua semesta nolak. Dikasihlah kepada manusia yang bernama Nabi. Apa beban yang berat itu yang ditolak oleh semesta? Beban risalah. Satu tingkat lebih berat daripada beban nubuwah. Apa bedanya nubuwah sama risalah? Yang membawa nubuwah namanya Nabi. Yang membawa risalah namanya Rasul. Makanya ada Nabi, ada Rasul. Apa bedanya? Kalau Nabi dia nggak membawa ajaran baru, meneruskan ajaran Nabi sebelumnya. Tapi kalau Rasul membawa ajaran baru. Sehingga penolakan publiknya lebih tinggi. Ujiannya lebih berat kalau Rasul itu. Dia seperti membawa syariat baru. Kebayang ya? Kita udah punya tradisi, lalu kita juga punya nasionalisme. Kita punya budaya yang sudah sangat tua, lalu ditambah lagi dengan punya nasionalisme yang hampir 100 tahun itu, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengatakan, tinggalkan semuanya, inilah yang benar. Gimana kira-kira penolakannya? Wah, habis tuh laki-laki. Banyak cerita mereka yang dibunuh. Makanya Bani Israel yaqtulunal anbiya bighairi haq, membunuh para nabi tanpa alasan yang dibolehkan. Kenapa? Menolak ajarannya.
yang sudah turun-temurun selama ratusan bahkan ribuan tahun. Beban inilah yang akan dipikulkan oleh Allah kepada Nabi. Kenapa risalah itu berat? Risalah itu secara bahasa teman-teman artinya ajaran atau misi. Seorang yang membawa risalah, surat, itu namanya Rasul. Rasul ini bisa bermakna Rasul dari langit, berarti Rasulnya Allah, namanya Rasulullah. Bisa juga Rasulnya bumi, Rasul para raja, utusan para raja yang diutus ke raja yang lain, membawa surat dari raja ini, bisa surat rahasia, bisa surat tentang perang, bisa surat tentang damai segala macam. Resikonya gede nggak tuh jadi utusan? Gede banget resiko jadi utusan. Ini utusan Allah, bukan kepada satu orang, kepada lil alamin, lin nasi kafatan ajmain, kepada banyak manusia. Ini beban yang berat. Malaikat aja nggak sanggup memikul beban risalah. Pohon, laut, dan segala macam makhluk-makhluk Allah, semuanya hands up, gak mau. Ya Allah saya gak kuat, kami kasih ke langit, langit gak berani. Kami kasih ke bumi dan gunung, gunung-gunung yang gagah, yang kuat itu gak berani. Kami kasih kepada manusia, mereka mengambilnya. Siapa manusia di sini? Para anbiya. Jadi beban risalah itu berat sekali. Tentang bagaimana caranya yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur. Misinya adalah mengeluarkan manusia, bukan cuma satu suku, manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dan yang paling berat risalahnya, risalah Rasulullah SAW, karena dakwah beliau bukan kepada satu bangsa, tetapi kepada manusia semuanya, bukan satu zaman, tapi sampai hari kiamat. Itu kenapa Nabi Muhammad itu dari kecil itu susah hidupnya, karena mau menanggung sebuah beban berat, namanya beban risalah. Lalu kepada siapa risalah atau beban ini Nabi wariskan? Karena kan berlaku terus sampai akhir zaman ya. Nggak terputus dengan Nabi wafat. Terus estafet. Kepada siapa Nabi mewariskan tongkat atau beban risalah ini? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta dinar dan dirham. Para nabi mewariskan ilmu atau mewariskan agama. Jadi tugas beban yang paling berat ini untuk menanggung beban umat bukan hanya ngajarin. Kalau ngajarin bebannya oke lah ada beban sedikit tapi nggak berat-berat amat jadi pengajar. Yang berat itu adalah risalah menanggung beban umat. Yang lapar harus dikasih makan, yang sakit harus dibantu berobat, yang miskin harus disantuni, anak yatim harus diberikan haknya, janda-janda yang gak punya siapapun yang menafkahinya harus ada program untuk mereka. Banyak, pokoknya semua beban umat dari mulai yang lapar paling kecil sampai korban perang. Itulah beban umat yang diambil oleh Nabi. Gak boleh ada yang terzolimi di muka bumi.